Baik semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang pengimbasan seri belajar guru kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Oke, dengan saya Katami Sarjana Pendidikan GR dari SMK Bagimu Negeriku Semarang. Langkah pertama, cara mendaftar seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Buka Chrome, setelah itu ada tulisan Google, buka diketik guru belajar gitu ya. Nah, setelah guru belajar nanti ada guru belajar dan berbagi. Nah, Bapak Ibu klik yang guru belajarnya. Seperti itu ya. Setelah itu nanti akan tulisan ayo belajar bersama pada program belajar GTK itu ya. Nanti Bapak Ibu diklik yang seri semangat guru seperti itu. Nah, setelah itu ada tulisannya juga seri semangat guru kemampuan. Nah, dilihat yang ini ya, ada gambarnya. Terus nanti diklik saja. Setelah itu nah, ada karena ini saya sudah pernah masuk, jadi langsung ketemu login Katemi seperti itu ya. Kalau belum pakai yang nomor UKG seperti itu. Nah, nanti ada daftar seri, dipilih aja Semangat Guru. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu guru masuk ke grup Telegram. Karena saya anjurkan Bapak Ibu guru untuk masuk ke grup Telegram. Kenapa? Karena di grup Telegram ini kita bisa berbagi pengalaman, atau mungkin ada soal atau perintah yang tidak jelas bisa ditanyakan, dan Bapak Ibu guru yang lainnya seluruh Indonesia bisa membantu Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi tenang Bapak Ibu guru, ada yang membantu. Nah, di sini nanti silahkan klik mendaftar. Tinggal mengikutinya gitu ya, tanggalnya mulai berapa. Untuk pembelajaran ini agak lumayan panjang ya Bapak Ibu guru, karena ada 6 kali webinar pertemuan yang diikuti. Kalau yang ini itu setiap hari Rabu. Tetapi tidak usah khawatir, misalkan Bapak Ibu guru karena kesibukan, karena pekerjaan, webinar itu bisa dilihat ulang kembali gitu. Nah, garis besar materi yang dipelajari. Ada 6 pelajaran yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, pembelajaran resilience, mohon maaf nanti kalau bahasa Inggrisnya agak keliru ya, itu tangguh dan teknologi. Itu di pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua itu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Pelajaran yang ketiga itu creativity, konten dan teknik penceritaan gitu ya. Untuk pelajaran yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. Bagaimana kita itu berkomunikasi dengan peserta didik yang efektif ketika kita pembelajaran online. Yang kelima itu pelajaran empowered teacher, yaitu penerapan di kelas. Untuk yang keenam yaitu collaboration dan dampak. Kolaborasi yaitu penggabungan dan berdampak bagi sesama. Oke, pelajaran 1 tentang resilience, tangguh dan teknologi. Resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. SMART, SAMR atau substitution, argumentation, modification, dan redefinition adalah tingkat kematangan seseorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi.
Nah, berpikir kritis dapat diartikan memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di pelajaran 2 itu kita harus berpikir. Untuk pelajaran ketiga yaitu creativity atau konten dan teknik penceritaan. Nah, kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Konten adalah segala bentuk komunikasi terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Itu untuk pembelajaran ketiga. Nah, ada 3 tahap membuat konten. Yang pertama yaitu membuat rencana. Yang kedua kita mengeksekusi. Dan yang ketiga kita memasarkan. Gitu ya Bapak Ibu, kita berencana kita mau membuat konten apa ini yang menarik, diminati banyak orang dan sesuai dengan mata pelajaran kita. Setelah itu kita eksekusi. Setelah kita eksekusi, kita berani memasarkan. Nah, untuk pelajaran keempat, yaitu communication atau komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan mengelola stres. Untuk pelajaran 5, Improved Teacher, penerapan kelas campuran. Nah, penerapan kelas campuran, yaitu kelas campuran memiliki 4 ciri. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, tempo belajarnya. Berarti ini fleksibel ya Bapak Ibu, untuk siswa bisa belajar dimanapun, kapanpun, gitu ya. Terus yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan modal pembelajaran tertentu. Berarti makanya dinamakan penerapan kelas campuran. Jadi ada yang online, ada yang offline, dan pendampingan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, menghubungkan program modalitas, program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka, belajar atau komitmen pada diri mandiri dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang sudah disepakati. Pelajaran yang keenam, kolaborasi dan dampak. Nah, manfaat pembelajaran secara kolaboratif. Kolaboratif berarti gabungan ya. Nah, yang pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Yang kedua, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semakin kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Nah, selama saya mengikuti pelatihan ini, ada tugas-tugas latihan mandiri yang saya selesaikan. Antara lain, pertama, saya membuat video yang saya sadar saya berpikir. Jadi saya sadar, saya pembelajaran yang kemarin saya melakukan seperti ini, sekarang saya akan mengajarkan seperti apa gitu ya, eksekusinya. Itu ada link YouTube-nya, silakan Bapak Ibu boleh dilihat. Terus yang kedua, membuat konten video dengan teknik penceritaan. Dan yang ketiga, membuat video sapaan untuk mengawali pembelajaran daring. Keempat, membuat RPP yang memuat unsur 4C dan pembelajaran kelas campuran sinkronus dan asinkronus dikirim melalui link yang sudah dibuat oleh admin. Dan ini saya sertakan di file draft ya Bapak Ibu.
Terus yang terakhir yang saat ini saya buat itu membuat video pengimbasan. Nah, semoga video pengimbasan ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.